Bapak Kanwil saya berkeinginan untuk hadir bersama-sama kita, namun karena tugas beliau sangat padat. Alhamdulillah tadi ketika Umat C masih bersama-sama kita memperoleh pada acara hari ulang tahun Umat C. Sesuai itu beliau tadi berkongsi dalam rangka beberapa agenda acara yang selesai bersama. Oleh itu saya selaku kepala Kabupaten mendampingi waktu bersama-sama menyelesaikan Pak Direktur selama berada di Kota Palu. Pak Direktur yang kami hormati, perkenalkan pada kesempatan ini saya ingin memberi informasi terkait dengan keadaan khususnya situasi dan keadaan itu di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah ini kita lumayan banyak sesuai dengan keadaan murid. Di Sulawesi Tengah kita mempunyai siswa pada peserta didik sebanyak 88.044 siswa dengan jumlah guru kita 7.836 orang guru. Tentu ini adalah guru yang terdiri dari guru negeri dan guru swasta. Kemudian lembaga madrasah di Provinsi Sulawesi Tengah meliputi RA 116 RA Sulawesi Tengah, kemudian MIM 22 MIM, madrasah ibtidaiyah swasta 190 madrasah Sanawiyah negeri 31 lembaga, madrasah Sanawiyah swasta 264 madrasah, MAN di Sulawesi Tengah termasuk MAN C 17 madrasah, madrasah aliyah swasta 155 madrasah, sehingga jumlah seluruh madrasah di Provinsi Sulawesi Tengah ini negeri dan swasta 795 madrasah yang tersebar di kabupaten kota Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Direktur yang menghormati, guru-guru kita ini se-Provinsi Sulawesi Tengah, kalau melihat potret dari lembaga kita sebanyak 795 madrasah, tentu ini masih kita merasakan kekurangan guru di lembaga pemerintah. Kemudian di antara 795 madrasah ini ada madrasah kita yang baru berumur istilahnya seusia jagung, baru dilebihkan lembaga madrasah. Di satu sisi madrasah-madrasah yang dilebihkan ini ada gurunya baru 3 orang dan 4 orang termasuk TU. Jadi pemenuhan guru pada madrasah-madrasah kita yang baru dilebihkan ini juga masih sangat terbatas. Dan ditambah lagi kita di tahun 2023, akhir 2023 dan di awal 2024 ini kita penambahan 8 madrasah filial, yaitu di Tori 3, kemudian di Banggai 3, dan kemudian di Morowali ada 2 dan 8. Kemarin kami baru juga mengusulkan untuk madrasah filial khusus di Kabupaten Probolinggo 8 madrasah calon madrasah filial. Nah, semakin banyak madrasah kita ini tentu dapat kita lihat berdampak pada pengembangan kebutuhan guru-guru kita di madrasah negeri maupun di madrasah swasta. Nah, tentu
yang menjadi mungkin masalah ketika nasional atau masalah nasional untuk madrasah terkait dengan pengangkatan dan pendistribusian guru per 3K. Ini menjadi trending topik yang dibicarakan di tingkat para kepala bidang dan tidak terkecuali rekan-rekan para kasubdit di Jakarta yang mengenai masalah guru dan di mana madrasah-madrasah kita ini ada yang gurunya melimpah dan ada gurunya minus ya. Sampai saya terima informasi bahwa ada madrasah membatasi penerimaan siswa baru dikarenakan gurunya sangat tinggi. Nah ini tentunya mudah-mudahan akan melihat perkembangan di media sosial bahwa dalam waktu dekat ada penerimaan guru ya, baik guru negeri maupun ASN atau 3K. Mudah-mudahan ini nanti bisa mengobati kesepian para kepala madrasah terkait dengan guru-guru mereka yang kemarin lolos ke 3K terpencar di mana-mana. Ada pun saya ingin menyampaikan tentunya informasi-informasi yang kami terima terkait dengan rekrutmen guru khususnya P3K. Sekarang ini beberapa guru datang kepada kami di kantor. Mereka adalah guru di madrasah swasta. Kenapa kami di madrasah swasta diakomodir untuk menjadi tenaga guru pada P3K? Tidak bisa mendaftar ya karena apakah kami di swasta tidak sebagai bagian dari guru juga dan hanya guru instansi pemerintah ya diterima. Jadi kita tunggu regulasinya. Pada posisi kalian sama ya, adalah guru honorer yang bekerja di madrasah swasta dengan juga ada bedanya kalau guru di honorer yang ada di madrasah negeri itu adalah oleh APBN, sementara di madrasah swasta itu mungkin juga mereka diberikan dari dana komite dan lain-lain sudah banyak. Oleh karena itu mereka sering bertanya kepada kami agar kami juga berharap untuk diakomodir dalam pengangkatan P3K di Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal terkait dengan kebijakan yang ingin kami sampaikan. Pertama, informasi terkait dengan penyediaan anggaran TPG existing. TPG existing hingga bulan Desember anggaran sudah ada di ambil kementerian, sehingga Bapak Ibu kalau khawatir dengan dari Desember kemarin sudah invasi dan sudah mendapatkannya. Insya Allah nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan dari Desember, karena kemarin karena ada kebijakan untuk tunjangan inflasi tahun 2003 sebanyak 96.000 sehingga mengganggu sistem anggaran. Dan tahun ini kami sudah berjuang ke Kementerian Keuangan dan alhamdulillah terpenuhi 4 bulan 3 bulan Desember. Bagi TPG yang melakukan yang terutama sedang kami perjuangkan. Untuk di Kanwil Sulawesi apakah sudah direview oleh BPKP? Belum direview. Berapa banyak jumlahnya? 495 orang. Berapa angkanya? 27 miliar. Itu harus direview oleh BPKP. Kalau belum direview oleh BPKP, kami belum bisa mengusulkan untuk tambahan anggaran. Mohon nanti Pak Kamil komunikasi dengan staf kami dengan timnya untuk bisa direview oleh BPKP. Karena kalau tidak direview BPKP sering terjadi
data-data ganda yang itu belum memberikan kepastian kepada pengajuan kami. Demikian juga bagi token yang terletak. Nah, saya bicara dengan istilah dulu. Apakah ada yang token terletak? Ada. Insya Allah nanti akan memberikan. Tapi ada tapinya. Jangan tanya kapan. Kalau itu hak ibu bapak ibu, insya Allah akan memberikan. Yang penting diusulkan oleh Pak Kabid kepada kami atau kepada Sekjen Kementerian Agama. Kalau untuk yang hubungan dengan tunjangan kinerja ASN itu menjadi wilayahnya Sekretariat Jenderal. Tapi untuk tunjangan profesi guru itu menjadi bagian dari kami di Direktorat Jenderal. Kemudian terkait dengan pengawas, ini disini banyak pengawas. Mungkin enggak, kalau pengawas tidak boleh foto. Untuk pengawas sudah ada tambahan jabatan fungsional dari keempat RB tahun ini sebanyak 800 sekian, dan sudah ada afirmasi untuk cawas, untuk cawas sebanyak 1.300 yang akan sedang proses untuk diizinkan. Mungkin di Sulawesi Tengah sudah ada cawas-cawas yang memang sudah afirmasi mengikuti uji kompetensi. Jadi bagi guru, dari kepala madrasah, dari kepala seksi yang sudah mulai proses menjadi cawas harus mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Jadi mau tidak mau harus mengikuti uji kompetensi. Bagi yang lulus kami akan proses, bagi yang tidak dikembalikan lagi sebagai membuat jabatan seperti itu. Bagi yang mau pensiun berarti tunggu waktu dia saja untuk pensiun. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak Kabid yang juga setiap kami berada di mana pun selalu bertanya, apakah guru swasta bisa diberikan menjadi P3K? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Jawabannya, kepanjangan dari P3K adalah pegawai pemerintah dengan kontrak kerja, dengan perjanjian kerja. Maka status P3K adalah bagi mereka yang bekerja di lembaga atau di sekolah negeri. Bagi yang swasta belum bisa, karena apa? Karena memang regulasinya mengatakan. Selama regulasinya itu belum diubah, belum diperbaiki, maka ketentuan ini tetap berlaku hingga saat ini. Sehingga Pak Habib berkata bahwa untuk P3K hanya untuk memenuhi pada guru-guru yang ada di instansi negeri atau di Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang berikutnya terkait dengan kebijakan. Pada tahun 2025 nanti, Bapak Ibu, seluruh
guru harus mengikuti peningkatan kompetensi berbasis emosi yang nanti akan dihubungkan dengan pencairan terhadap TPD, baik yang berhubungan dengan pengetahuan pedagogi, pengetahuan sosiokultural dan lain-lain, tapi juga nanti berhubungan dengan peningkatan kualitas dan peningkatan kompetensi pada mata pelajaran yang sudah dilakukan oleh teman-teman kami melalui Workbank, melalui LMS yang sudah kami siapkan untuk tahun 2020. Dan dia yang tidak memenuhinya, ya, berarti nanti dari situ terhadap pencairan tersebut. Karena ini sudah ditahukan kita, setelah negara memberikan hak kepada guru sebagai memberikan tunjangan profesi, maka kewajiban guru adalah meningkatkan kompetensi. Karena kita dihadapkan pada situasi di mana pendidikan kita sedang diuji dengan kondisi yang luar biasa. Kemajuan teknologi informasi ini sungguh menjadi tantangan pendidikan di madrasah yang sangat luar biasa, khususnya di para guru. Kalau guru tidak mampu meningkatkan kompetensi, tidak mampu untuk menyeimbangkan dengan perkembangan teknologi yang dikuasai oleh anak generasi Z dan generasi Alpha, maka guru nanti akan ditinggalkan oleh mereka. Sekarang saya mau tanya, ada berapa banyak dari Bapak Ibu yang selama ini sudah menggunakan artificial intelligence? Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Belum ada 1%. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan di internet itu sangat membantu buat Bapak Ibu dalam belajar, dalam peningkatan kompetensi. Meskipun itu tidak bisa menggantikan posisi Bapak Ibu, tapi itu sangat membantu dalam proses peningkatan kompetensi kita dalam pembelajaran e-learning. Karena segala hal yang dihubungkan dengan sumber-sumber keilmuan ada di sana. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kami berharap sekali melalui forum ini, mungkin nanti Pak Kami dan Pak Kanya mendorong kepada para guru untuk terus meningkatkan kompetensi di bidang teknologi informasi. Kalau kita sebagai guru hanya sekedar menjalankan tugas apa yang disebut dengan transfer of knowledge, mungkin kita sebagai guru sudah tidak terlalu memperhatikan oleh anak-anak, karena sumber-sumber belajar sudah sangat banyak di dunia ini. Maka selain tugas mendidik, tugas untuk membentuk karakter kita, Bapak Ibu juga punya kewajiban untuk meningkatkan kompetensi dalam teknologi informasi. Bagaimana cara memanfaatkan ChatGPT, bagaimana memanfaatkan Gemini, sehingga kita mampu memiliki cara pandang yang modern dalam menghadapi berbagai soal. Kita khawatir jangan-jangan anak didik kita yang bertanya kepada kita itu bukan karena tidak mengetahui, bukan karena betul-betul ingin bertanya. Jangan-jangan memang karena ingin menguji kemampuan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena anak-anak kalau informasi segala yang berhubungan dengan mata pelajaran sudah ditemukan di dunia internet melalui aplikasi apapun, bahkan melalui
buku ini melalui artificial intelligence. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tugas kenabian guru adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan, mengajarkan tentang isi kitab. Kitab berbagai macam tafsiran, bisa kitab buku-buku, bisa juga Al-Quran, bisa juga referensi-referensi keilmuan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan kebajikan. Nah, ini yang terbaik. Jadi itulah 3 hal tugas kenabian dari guru yang nanti bisa diberikan sebagai guru yang inspiratif buat anak didik kita. Yang kedua, ciri guru yang inspiratif adalah memiliki daya pikat emosional bagi anak didik. Kehadirannya selalu ditunggu oleh anak didik kita. Kehadirannya ditunggu oleh komunitas pendidikan. Ini guru ini kok kenapa kok datangnya telat ya? Lu kami dulu sekali dari guru. Kenapa ya Bapak guru ini? Jangan sampai kita sebagai guru tidak pernah ditanyakan oleh anak didik kita. Bagaimana rasanya kalau terjadi guru tapi anak didik itu nggak pernah kita sama kita? Jangankan menanyakan keberadaan kita, menyangka pun tidak. Sedih pendidikan sekarang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus terus mengembangkan potensi kita, kemampuan kita, dan supaya kita mampu untuk menarik daya pikat emosional kita. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, guru inspiratif dengan yang ketiga adalah mencintai ilmu dan profesi. Seorang guru yang benar-benar adalah guru yang mencintai dengan ilmu, mencintai dengan profesi. Dia hanya berbicara soal kejujuran, bicara soal keberanian. Dia mampu tampil dengan segala keikhlasannya. Tidak mudah mengeluh dan tidak mudah mencaci maki atau putus asa karena minimnya keterbatasan atau minimnya kesejahteraan. Karena apa? Karena guru itu memiliki kecintaan terhadap ilmu dan profesi. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, yaitu mampu mendorong dan mengembangkan potensi anak didiknya. Bukan hanya sekedar melihat kekurangan anak didik, tapi juga dia mampu untuk mengembangkan potensi anak didiknya. Setiap anak yang dilahirkan di dunia ini, fitrahnya itu memiliki keunikan, memiliki karakteristik yang berbeda. Makanya sebagai guru kita harus mampu memahami tentang karakteristik ini, sehingga sistem pembelajaran bisa mungkin berbeda-beda, dan inilah kalau maksud dengan apa yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita tidak menyamakan semua anak didik kita yang kita ajar lalu kemudian menjadi pribadi yang disamakan antara satu dengan yang lain. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, yaitu guru yang mampu untuk membangkitkan kualitas nalar rasa ingin tahu anak didik, curiosity. Jadi guru yang mampu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menumbuhkan rasa penasaran ingin tahu anak didik. Itu guru hebat. Jadi rasa ingin tahu anak didik, karena prinsip dari manusia rasa ingin tahu atau kepo bahasa gaul. Nah, rasa ingin tahu ini oleh guru fasilitasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa merangsang terhadap anak. Dan yang keenam adalah Bapak Ibu sekalian, guru inspiratif adalah guru yang memiliki sifat
empati dan respek terhadap setiap prestasi anak didik kita meskipun kecil. Sekecil apapun anak didik kita bertumbuh dan berkembang dan memiliki prestasi, maka kita perlu memberikan apresiasi. Jangan dihina anak didik kita. Yang lain bisa kayak gitu, kok cuma segini aja sih? Jangan gitu. Karena itu akan menurunkan rasa percaya diri. Untuk diapresiasi setiap perkembangan dan waktu ke waktu. Karena dengan demikian maka tugas kita sebagai guru memfasilitasi dan mendorong pada anak kita bersama terus. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang akan sampaikan. Sekali terakhir yang ingin kami sampaikan terkait dengan visi besar terhadap madrasah. Madrasah harus berbeda dengan sekolah. Madrasah memiliki karakteristik yang khas karena dulu madrasah lahir dari rahim masjid dan pondok pesantren. Jangan jadikan madrasah seperti sekolah, jangan. Biarlah sekolah seperti sekolah mereka dan cerita sendiri. Tapi jadilah madrasah dengan karakter khas yang memelihara hasanah keislaman dan akhlakul karimah. Kita boleh berbangga anak didik kita juara OSN, juara Olimpiade, juara matematika, juara pidato, iya, oke, sip. Tapi jauh lebih penting adalah kita memastikan para alumni kita, para alumni madrasah, selain memiliki pengetahuan sains, tapi mereka juga dibekali dengan religious values atau nilai-nilai Islam, Islamic values, sehingga mereka adalah calon-calon pemimpin yang memiliki keilmuan integratif holistik, yang mampu menjadi calon pemimpin dan menjadi pemikir masa depan. Sebagaimana diangkat 8 dan 9, yaitu lahirnya orang-orang seperti Avicenna, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Ghazali, kemudian At-Tabari, lalu kemudian Al-Biruni dan lain-lain. Mereka memiliki pengetahuan yang sangat luas selain ilmu pengetahuan sains, juga ilmu pengetahuan agama yang juga ahli fikih, ahli filsafat, ahli kedokteran, ahli matematika, itu mereka kuasai. Dan kita menginginkan madrasah bisa melahirkan orang-orang seperti ini, alumni-alumni yang seperti ini, hebat seperti ini. Maka Bapak Ibu sekalian, guru yang guru umum, guru biologi, kimia, fisika, matematika, teruslah mengupgrade kemampuannya untuk menambah pengetahuan tentang Islam. Jangan berhenti hanya di situ saja. Jangan biarlah saya belum matematika juga saya matematika. Apa kita tahu sekian banyak angka yang kita ajarkan kepada anak didik kita berasal dari satu titik, yaitu prima causa yang disebut dengan Tuhan sebagai seluruh keberadaan Allah. Dan matematika itu mengajarkan matematika. Kalau madrasah tidak pernah mengajarkan seperti itu, lulusan yang seperti apa yang kita inginkan? Inilah Bapak Ibu sekalian pesan kami dari keluarga kita untuk terus meningkatkan kualitas kita sebagai guru dan pegawai pendidikan, agar para alumni kita, madrasah kita sebagai destinasi pendidikan, dan suatu saat nanti kelak Indonesia akan menjadi benteng atau bahkan menjadi awal